Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Nah pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya Ahmad Rafiq. Tentunya di acara yang kita tunggu-tunggu di setiap pekannya. Apalagi kalau bukan acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. Nah pemirsa, tentunya setiap pekannya kita akan menghadirkan dan menyaksikan penampilan dari peserta kita, adik-adik kita yang akan tampil yaitu dengan ceramahnya di panggung Akademi Dai Cilik ini. Tentu saja pemirsa, penampilan adik-adik kita ini didukung oleh kedua orang tua yang sudah mendidik dan mengajarkan adik-adik kita untuk tentang ceramah dan juga agama Islam. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua orang tua kita yang telah mengajarkan adik-adik kita yang akan bertampil di panggung kita pada hari ini. Tentu juga tidak terlepas dari para ustadz dan ustazah yang juga mendampingi dalam pendidikan adik-adik kita pada hari ini pemirsa. Nah pemirsa, pada hari ini adik-adik kita akan bertanding 10 orang. Tentunya untuk memikat para dewan juri yang nantinya akan menilai dan juga mengomentari dari penampilan 10 peserta adik-adik kita pada hari ini. Nah sebelumnya kita akan kenalan dulu nih dengan siapa dan dewan juri kita siapa yang telah berhadir pada kita pada hari ini. Pertama telah berhadir dewan juri spesial kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Yusuf Saragi SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Ahmad Rafiq. Nah baik Ustadz, ini Ustadz kita yang sangat muda nih ya pemirsa ya. Nah Ustadz, bagaimana rasanya Ustadz pada hari ini dapat menjadi dewan juri di hadapan para da'i dan da'iyah masa depan kita nih Ustadz? Alhamdulillah, tentunya sangat senang sekali, ya sangat gembira sekali bisa membersamai anak-anak kita dalam Akademi Dai Cilik ini yang diadakan oleh TVRI Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz. Nah selanjutnya telah berhadir bersama kita Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar Siregar LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rafiq. Iya baik Ustadz. Ustadz, bagaimana perasaannya Ustadz pada hari ini duduk dan melihat penampilan adik-adik kita nantinya di mana adik-adik kita ini akan berceramah ini. Mungkin ada yang baru pertama kali di panggung atau yang sudah biasa, tapi kan merupakan sesuatu yang spesial. Adik-adik masih usia muda sudah berani tampil di panggung sebesar ini Ustadz. Alhamdulillah saya senang sekali berhadapan dengan calon-calon orang hebat masa depan. Dari kecil sudah mengukir prestasi, mudah-mudahan harapan dari orang tua, harapan dari pendidik, sesuai dengan harapan kita semua mereka menjadi generasi terbaik dalam agama ini. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, selanjutnya telah berhadir bersama kita Ustadz Rizkil Asri SPDI. Assalamualaikum Ustadz Rizkil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini Bang Rafiq sendirian ya? Nah Ustadz, sebenarnya akan ada bersama Kak Juli seperti Oh, biasanya begitu Ustadz dan juga ya. pemirsa. Tapi mungkin ada lagi keterlambatan, nanti akan Iya, kita iya. hadirkan nih Ustadz. Biar Iya. tidak sendiri nih bersama Iya, Rafi. biar semakin semangat kami Dewan Juri. Iya, biar makin semangat nih Ustadz. Juga adik-adik juga akan semakin semangat ya karena akan berhadir Kak Juli ya menjadi hostnya juga. Insyaallah. Nah Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Mungkin sudah 2 minggu nih Ustadz ya tidak berjumpa nih Ustadz ya. Alhamdulillah, saya meskipun tak hadir secara fisik, namun kita terus mengikuti penampilan anak-anak Akademi Dai Cilik. Wabil khusus Bang Rafiq ini ya kan udah ganteng, soleh lagi ya kan melalui channel YouTube TVRI Sumatera Utara. Ini yang perlu juga diketahui para pemirsa yang ada di rumah, jadi bisa lihat di YouTube-nya TVRI Sumatera Utara. Nah Ustadz, mungkin seperti biasanya di setiap pekannya mungkin bisa diberikan kriteria penilaian yang diberikan oleh Dewan Juri atas penampilan adik-adik kita pada hari ini Ustadz. Iya, baik anak-anak Ustadz ya, pastinya anak-anak Ustadz hari ini datang hadir kemari sudah siap untuk tampil ditonton oleh jutaan masyarakat
yang ada di Sumatera Utara wabil khusus maupun Indonesia pada umumnya. Nah, adapun penilaian yang akan kami berikan nanti anak-anak Ustadz ya, yang pertama vokal, kemudian yang kedua mimik, yang ketiga materi, dan yang keempat mode busana. Harapannya anak-anak Ustadz hari ini bisa memberikan penampilan terbaiknya. Amin Ustadz, terima kasih Ustadz. Nah pemirsa seperti yang dikatakan Ustadz Rizkil tadi, bagi pemirsa yang mungkin ketinggalan atau ingin menonton secara langsung, Akademi Dai Cilik itu live streaming di akun YouTube TVRI Sumatera Utara. Nah pemirsa nanti pun Rafiq akan ditemani oleh host kita yaitu Juli, Kak Juli yang nantinya akan datang bersamai acara kita pada hari ini. Nah untuk memulai atau sebelum memulai acara kita penampilan adik-adik kita peserta pertama, mari kita sapa ini pendukung dari masing-masing daerah di setiap pesertanya. Nah peserta ada berasal dari Kota Medan, mana suaranya? Wah luar biasa ramai sekali Kota Medan ya. Selanjutnya berasal dari Kabupaten Deli Serdang, mana suaranya? Wah luar biasa sekali ya, Deli Serdang dan Kota Medan pada hari ini sangat banyak, penuh sekali di studio, hampir 50.000 orang. Wah luar biasa, mungkin pemirsa dan juga para penontonnya di studio sudah tidak sabar untuk menyaksikan langsung peserta pertama kita. Langsung ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Akan membawakan ceramah dengan judul meneladani akhlak Rasulullah. Langsung kita panggil Fakira Sakila Zailani Pohan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak minum kopi sambil makan roti. Yang menjawab salam saya ini akan saya doakan masuk ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara perkenalkan, nama saya Fakira Sakila Zailani Pohan from Deli Serdang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya hormati penonton yang kanan dan kiri, dan yang saya sayangi sahabat Dai Cilik yang nonton di rumah maupun di TVRI. Izinkan saya kali ini akan menyampaikan tausiah tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Dai Cilik yang dicintai Allah, siapa yang di sini cinta Rasulullah? Bagus, berarti siap untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita contoh. Seperti kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum
Sadaqallahul azim. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, salah satu sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh adalah sifat jujurnya. Sifat apa? Kurang semangat nih. Sifat apa? Iya benar, Rasulullah itu luar biasa sekali sabarnya, jujurnya, mau dimanapun dan kapanpun. Dulu beliau saat berdagang tidak pernah mengurangi timbangan dan kalau berbicara tidak pernah berdusta. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah meladani sifat jujur Rasulullah? Misalnya nih, jika kita ada janjian kepada teman kita mau pergi, lalu teman kita nanya, kita udah sampai di mana? Lagi OTW, padahal masih di rumah nyantai-nyantai. Itu termasuk sifat jujur tidak? Misalnya lagi nih, jika ibu kita menyuruh kita beli garam di warung sebelah, lalu ada kembaliannya. Pas sampai di rumah, ibu kita nanya, apakah ada kembaliannya? Tidak bu, padahal ada, tapi sudah kita jajani. Itu termasuk sifat jujur tidak? Nah, sifat yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani adalah sifat sabarnya. Sifat apa? Iya benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa sekali sabarnya. Mau dimanapun, walaupun beliau selalu dimaki, dicaci, diludahi, dan dilempari batu, tapi beliau tetap tersenyum, sabar, dan rendah hatinya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah meladani sifat sabar Rasulullah? Misalnya nih, jika ada teman kita yang mengejek kita, lalu kita balas ejekannya. Itu termasuk sifat sabar tidak? Misalnya lagi nih, jika ada teman kita yang memukul kita, lalu kita balas pukulannya. Itu termasuk sifat sabar tidak? Tapi saya yakin semua sahabat dai cilik yang hadir di sini pasti sudah meladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama saya yang cantik ini. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik sedunia. Adalah yang paling baik sedunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik budi pekertinya. Nah, sahabat dai cilik yang dicintai Allah, mau tahu nggak cara melatih akhlak yang baik? Nih saya kasih tahu ya. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kedua, selalulah berkumpul dengan orang yang soleh. Dan yang ketiga, selalulah baca Al-Quran setiap hari. Dan yang keempat, patuhlah kepada orang tua. Dan yang kelima, selalulah membaca kisah-kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, kapanpun dan dimanapun selalu berakhlak yang baik, terutama jujur dan sabarnya. Nah, sebelum saya tutup tausiah saya ini, izinkan saya nyanyi sedikit ya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaih. Oke, terima kasih, itu saja.
saja yang hari ini saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mundur lagi Pak Kira. Nah, Wah, luar biasa ya. Wah, pemirsa sudah ada ini. Kak Juli yang Iya. nantinya juga akan menemani Rafiq ya nih Juli ya. tentunya. Tadi sudah mendengar ini juga Fakir luar biasa ya. Iya, luar Kak biasa. Rafiq ya. Tadi sebenarnya kita mau ikut nyanyi tapi nggak tahu lagunya gitu ya. Jadi kita langsung dengarkan komentar Dewan Juri ya nak ya. Siap? Baik. Oke, baik kami persilakan kepada Ustadz Rizkil untuk memberikan komentar. Baik, Assalamualaikum Ananda Fakhirah Sakila Zailani Pohan. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Kelas berapa sekolahnya nak? Kelas 3 Ustadz. 3 SMA. Enggak, kelas Jadi- 3 SD. Oh 3 SD, baik. Ada koreksi sedikit ya nak. Tadi coba diulangi muqaddimah bahasa Arabnya wassolatu gimana tadi? Masih ingat? Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya. Wassalatu wassalamu ala alihi. Baik, Ustadz koreksi. Wassalatu, solawat, wassalamu, salam, ala siapa ini? Pastinya ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nah, ya kan, Nabi kita Muhammad, seperti itu ya. Kalau di sini kan alihi. Ya, jadi alihi harus jelas juga sebelum kepada alihi, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Itu dia, baru para sahabat dan keluarganya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua bagus ini memang. Di kesimpulan ada lagu tadi sebetulnya sama juga seperti Kak Juli sampaikan. Ustadz pun tadi di sini sudah goyang-goyang kaki juga. Mau nyanyi tapi nggak tahu kayak mana lagunya ya kan. Jadi luar biasa untuk Ananda Fakhira kreatif ya seperti itu. Terbaik untuk Ananda Fakhira. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, Selanjutnya kami mintakan Ustadz Umar untuk memberikan komentar. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Kak Juli baru datang kelihatannya. Tapi nampak kelihatan hari ini luar biasa, semangat. Ya, jadi Bang Rafiqnya sudah tak kesepian lagi di atas panggung. Fakhira apa kabar? Alhamdulillah, kelas 3 ya? Luar biasa Iya, ya Ustaz. penyampaiannya. Dari segi materi mantap. Pembukaan dibuka dengan pantun, diakhiri dengan lagu. Tapi tadi di tengah-tengah agak ada blank sedikit, ya, agak lupa ya. Iya, ketahuan matanya agak mencari-cari, kayaknya ada jawaban di atas gitu. Iya, tapi sudah mantap dari segalanya. Dan yang saya senangi dari Pak Khira mampu membawa kita tadi berpartisipasi dari pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Jempol buat Pak Khira. Terima wah kasih luar Ustadz. biasa sekali ya. Dapat jempol ini Fakira. Nah, terima kasih Fakira. Nah, baik tadi peserta pertama itu berasal dari Deli Serdang. Selanjutnya ini berasal dari Kota Medan. Mana suaranya Kota Medan? Nah, akan membawakan ceramah dengan judul Keutamaan Sedekah. Langsung kita panggil Salsabila. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Dubai naik kapal selam. Di Dubai banyak gedung bertingkat. Izinkan saya memberi salam. Semoga Allah memberi rahmat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Jur yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang penuh berkah ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kota Medan. Hari ini Bila mau bertausiah tentang keutamaan sedekah. Nah, sebelum Bila bertausiah, Bila ada yel-yel nih, dengerin ya. Siapa rajin bersedekah bilang saya. Siapa rajin bersedekah bilang saya. Siapa rajin bersedekah dalam senang dan susah. Siapa rajin bersedekah bilang saya. Teman-teman rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli antati yaumul la bay'un fih wala khullaku wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi hubungan kasih sayang, dan tidak ada lagi syafaat. Sedangkan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak dan bersedekah. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa kita diperintahkan bersedekah? Nah, bersedekah itu banyak keutamaannya. Salah satunya, orang yang berinfak dan bersedekah akan didoakan oleh malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, tidak ada suatu hari yang dilalui seorang hamba kecuali pada hari itu ada dua malaikat yang turun. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, berilah ganti pada orang yang menginfakkan hartanya. Yang lain juga berdoa, ya Allah, berilah kemusnahan pada harta orang yang tidak mau berinfak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, seru kan? Mau tahu keutamaan selanjutnya? Keutamaan selanjutnya adalah Allah akan menggantikan harta yang kita sedekahkan. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dan rezeki apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik.
Quran surah Saba ayat 39. Untuk itu, sebelum saya menutup tausiah ini, marilah kita senantiasa mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqun naro walau bisyikin tamrah. Tidak ada suatu hari yang dilalui. Ittaqun naro walau bisyikin tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka meski hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Jalan-jalan keluar kota. Dari Bali ke Pulau Jawa. Sedekah itu bersihkan harta, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila, Salsabila. boleh kedengar sedikit nah? Baik, alhamdulillah. Luar biasa Juli ya. peserta Semangat kita. ya, Rafiq ya. Semangat, masih kecil tapi sudah cetar membahana suaranya ya, Iya. betul ya. Padahal masih kecil juga ya Rafiq ya. Masih kecil nih ha. Kelas berapa Salsa? Kelas 1. Satu. Usia berapa nak? 7 tahun. 7 7 tahun. Luar Jadi biasa. ini naik kelas 2 berarti ya Kak Salsa ya? Iya. Iya. Baik. Nah, Kak Salsa kita dengar komentar ya. Baik, siapa ini Kak Rafiq yang kami kita persilakan kepada Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Ananda Salsabila. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah, luar biasa, semangat. Walaupun tadi masih sedikit-sedikit ingat-ingat apa ya, tengok mana. Tapi luar biasa, berani, ya kan, semangat, materinya juga bagus, alhamdulillah. Ya, semangat terus ya. Mungkin itu saja. Bang. Baik, terima alhamdulillah. kasih Ustadz Yusuf. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Umar. Baik. Salsabila, apa kabar? Sehat? Sehat. Masya Allah. Berapa tadi usianya? 7 tahun. Kayak 6 tahun ya. 7 tahun. Ustadz mau nanya, emang ke Dubai naik kapal selam nggak capek? Tadi pantunnya Ustadz sempat berpikir keras, ke Dubai naik kapal selam ya. Hebat juga itu inovasinya nih. Baik, materinya bagus sekali, mengingatkan kita tentang untuk berinfak dan lain sebagainya. Cuma ada sedikit, kalau tadi Salsa sampaikan lebih hebat lagi. Ada ajakan untuk berinfak di ujung daripada penyampaiannya. Tapi tadi ditutup dengan hadis Nabi juga, bagus sudah bagus. Ya, untuk Salsa juga Ustadz berikan jempol. Baik, Wah, baik, luar alhamdulillah. biasa. Terima Dapat kasih. jempol ya. Dapat jempol, terima kasih Salsa. Sudah dapat jempol dia. Ya, apakah peserta kita ketiga dapat jempol atau sesuatu yang kita tunggu-tunggu dari Ustadz Rizkel nih? Iya, mumtaz begitu Mumtaz. Belum keluar sampai saat ini nih. Belum ya, Belum Rafiq, keluar. Nah, Baik, kita akan ke Panggilkan. peserta selanjutnya. Iya, Ini nih. masih dari kota yang sama, Yaitu yakni kota Medan. Mana suaranya kota Medan? Akan membawakan ceramah dengan judul yaitu Wanita yang Dirindukan oleh Surga. Masya Allah. Langsung saja kita panggilkan Afika Putri Santoso. Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Afika muliakan, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang Afika hormati Bapak dan Ibu, dan yang Afika hormati juga peserta Dai Cilik, serta pemirsa TVRI yang selalu setia bersama kami dalam acara Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara.
Masya Allah, jazakallah khairan kathiran. Hadirin dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ada 4 wanita yang dijamin masuk ke dalam surga. Siapa sajakah mereka? Mereka adalah Ummul Mu'minin, yaitu Siti Maryam binti Imran, Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Aisyah binti Muzahim. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya tertarik untuk mengambil judul Wanita yang Dirindukan oleh Surga. Wanita adalah sosok manusia yang kedudukannya sangat dimuliakan dalam Islam. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi wanita yang mulia dan salehah? Salah satu perintah Allah dalam surah Al-Nisa ayat 34 dikatakan bahwa wanita yang salehah adalah wanita yang taat kepada Allah. Untuk itu, agar kita bisa mencapai ketaatan kita pada Allah, tentu kita harus mampu menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah. Salah satu perintah Allah kepada kita kaum wanita adalah menutup aurat kita dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh, agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut, dengan tegas Allah perintahkan kepada kita kaum wanita untuk mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh. Dengan kata lain, kita sebagai wanita Islam lagi beriman diwajibkan untuk menutup aurat. Maka ketika katanya sudah wajib, tidak ada kata tawar-menawar. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita wajib lakukan. Jangan hari ini pakai jilbab, besok lepas jilbabnya. Hari ini kepengen pakai jilbabnya, besok nggak kepengen dilepas jilbabnya. Hari ini ingin menghadiri undangan, dipakai jilbabnya menutup aurat. Ketika tidak menghadiri undangan, keluar rumah terbuka auratnya. Sepertinya sudah tidak takut lagi dengan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk memulai menutup aurat itu godaannya sangatlah berat. Syaitan terus berdatangan. Terus orang nggak suka sama kita pasti ngomong kayak gini. Allah so alim, palingan cuma ikutin passion aja itu. Padahal wanita yang menutup auratnya dengan baik, Masya Allah, wajahnya berseri-seri seperti bidadari, enak dipandang. Contohnya Bapak Ibu, ada wanita yang menutup auratnya dengan baik lewat di depan kelompok laki-laki. Apa dikatakan oleh kelompok laki-laki tersebut? Assalamualaikum ukhti. Jadi doakan sama kita. Coba aja yang lewat wanita yang memakai pakaian kurang bahan. Apa yang dikatakan oleh kelompok laki-laki tersebut? Cewek, minta nomor WA dong. Udah punya cowok belum? Mau dianterin enggak? Segala macam lah pokoknya. Begitulah mulianya wanita yang menutup auratnya dengan baik. Allah akan jaga kemuliaannya. Hadirin dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 ancaman yang didapat oleh wanita yang tidak menutup auratnya. Ancaman yang pertama adalah, apa ancamannya?
Ancamannya adalah hilangnya rasa malu dalam diri karena sudah terbiasa mengumbar-ngumbar auratnya. Ancaman yang kedua adalah berdasarkan kitab Al-Kabair. Nanti di akhirat wanita yang tidak menutup auratnya balasannya adalah digantung rambutnya sampai otaknya mendidih. Wanita itu adalah perhiasan dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya saya sudah di penghujung tausiah. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil dari tausiah saya adalah untuk memantaskan diri agar bisa menjadi wanita yang dirindukan oleh surga harus memiliki cinta. Apa itu cinta? Bukan cinta monyet ataupun cinta kelapa ya Bapak Ibu. Cinta awak enggak apa-apa. Tapi cinta yang maksud ini adalah C. Cukuplah perintah Allah menjadi dasar kuat untuk kita menutup aurat. I. Ikuti yang sudah contoh oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kita mampu menjadi wanita yang jamin masuk dalam surga. N. Niat lurus kepada Allah bukan karena manusia. T. Taat kepada Allah dengan sempurna. A. Ambillah pelajaran dari wanita-wanita yang sudah jamin masuk dalam surga agar kita mampu menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Sekian tausiah dari saya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afika Putri Santoso. Baik, hari ini dengan siapa datang ke studio, Afika? Ayah, bunda, dan adik-adik. Oke. Luar jadi biasa. Di mana ya, Fika? Itu ayah. Wah, luar biasa. Dibawa sudah ada juga ya. bannernya juga, boleh diangkat mungkin. Nah, ya udah capek-capek Afika dibuat gitu ya, Afik ya. Is the best wanita Baik, soleha. alhamdulillah. Afika luar biasa sekali. Kelas berapa nak? Kelas 5. Kelas 5. 5. Wah, udah besar ya badannya, udah Jadi tinggi temanya ya. sesuai ya, Fik ya. Di usia sudah mau balik, sudah harus menutup aurat. Betul Udah sekali. balik ya? Udah balik Masya ya, Allah. luar biasa. Langsung saja kita minta komentar dari Dewan Juri kita ya, Afika ya. Iya. Kita mintakan kepada Ustadz Yusuf terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum Ananda Afiqah Putri Santoso. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, min aina? Dari mana asalnya? Saya dari Klambir 5. Dari Kelambir 5, Masya Allah, luar biasa. Dari materi, ini kayaknya sudah persiapannya matang banget, bagus. Ya, wanita yang dirindukan oleh surga. Ya, insya Allah yang hadir hari ini, ibu-ibu kita, kakak kita, ya itu insya Allah akan dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya istri yang di rumah juga Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari Ustadz itu aja ya. Baik, alhamdulillah ini luar biasa. Semangat ya. Terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya Kami kami persilakan kepada Ustadz Rizkil. Iya baik, Ananda Afiqah. Ya, Afika Ustaz. Afikah. Ya, betul yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf ya. Di usia yang kelas 5 SD ya, hampir balik ini, memang kalau penampilannya tadi nggak bagus, wah ini mengecewakan kan begitu ya. Tapi ternyata apa yang Afikah tampilkan bagus sesuai dengan usianya. Berapa nak? Usia saya 11 tahun Ustaz. Usia 11 tahun ya. Memang harus lebih bagus dari usia adik-adik yang peserta di bawah Afika. Itu kalau dilihat dari segi usia ya, memang karena sudah hampir balik ini, insya Allah sudah lebih matang kan begitu ya. Nah kemudian tadi juga bagus isi ceramahnya, ada singkatan yang menjadi menarik buat kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ya. Singkatan dari apa tadi? Cinta ya. Apa tadi cinta? C-nya apa nak?
Cukuplah perintah Allah menjadi dasar kuat untuk kita menutup aurat. Masya Allah. I-nya? Ikuti yang sudah dicontoh oleh baginda Nabi Muhammad agar kita mampu menjadi wanita yang jamin masuk dalam surga. Masya Allah. N-nya? Niat lurus kepada Allah bukan karena manusia. T Taat kepada Allah dengan sempurna. dan A? Ambillah pelajaran dari wanita-wanita yang sudah jamin masuk ke dalam surga. Masya Agar kita Allah. mampu menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Iya. Baik, kasih aplaus dulu buat Afika. Terbaik untuk Afika ya nak. Baik, terima kasih Ustadz Terima Rizky. kasih Afika, boleh kembali ke tempat ya nak ya. Luar biasa ya, ada singkatan baru ya. Ada singkatan, Ah, tapi ah. panjang banget. Panjang sekali, banget Raffi. ya. Nggak hafal juga kita ya. Iya. Baik. Selanjutnya ini kita akan masih tetap di Kota Medan. Masih peserta Ya, kita Rafiq, ya. berasal dari Kota Medan. Mana suaranya? Nah, kali ini akan membawakan judul ceramah yaitu Syukur Nikmat. Syukur nikmat. Ini penting ya Fik ya, di tengah banyak orang yang mengeluh. Ini syukur nikmat penting kita dengar temanya. Benar sekali ini Juli. Langsung kita panggil Haris Haris Pranata Pranata Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dewan Juri. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Anak kecil berjalan cepat, anak remaja berlari-lari. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat bermahkotakan salam ke atas manusia yang setia dan mulia, manusia yang sempurna akhlaknya, manusia yang disanjung-sanjung namanya, top markotop orangnya di dunia maupun di akhiratnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan salatullah salamullah. Ayo semua, ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Lebih keras. Yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi. Lebih keras. La wa kulli mujahibilillah di ahlil badri ya Allah. Terima kasih semuanya. Bismillah, kalimat pembuka. Izinkanlah saya membawakan ceramah
yang bertema syukur nikmat. Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana, yang tidak akan salah menilai pesertanya. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan yang terus dalam pembelajaran, insya Allah akan menjadi umat sukses di masa depan. Amin Allahumma. Sahabat dai-daiyah dan para hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berawal dari 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa sih harus bersyukur? Kenapa harus bersyukur? Pengen tahu? Pengen tahu banget atau pengen tahu aja? Oke lah kalau begitu. Kenapa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena nikmat yang diberikan Allah itu amat sangat banyak, luar biasa. Coba kita bayangkan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sedikit nikmat Allah, banyak nikmat Allah, kecil nikmat Allah, besar nikmat Allah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita syukuri adanya. Insya Allah. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu menjalankan segala perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita landasi hidup dan kehidupan kita hanya kepada Allah, insya Allah kita akan bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Amin ya Rabbal. Sahabat dai-daiyah dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga, apa yang kita dapat apabila kita bersyukur, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Senada dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kutsinya yang berbunyi, Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka mazakartani syakartani, wa iza manashitani kafartani. Artinya, Allah berfirman dalam hadis kutsinya yang berbunyi, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan dari ceramah singkat ini yaitu, banyak manusia yang lupa untuk mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengira semua kenikmatan itu adalah jerih payah mereka.
Padahal kenikmatan itu semua tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah tentu akan memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan menerima sesuatu. Dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diwujudkan meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kita bertambah, syukur-syukur barokah, bisa pergi ke Mekah, syai dari Safa ke Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, jalan-jalan ke Jeddah, lewat Laut Merah, insya Allah mati husnul. Amin ya Rabbal. Jamaah, oi jamaah. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Ceramah saya cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haris Pranata Jaya. Ya gitu ya, manggil namanya ya. Luar biasa. Ya. Tadi ada pantun juga ya. Mau ke Mekah, jalan-jalan ke Mekah. Sa'i dari Safa ke Marwah. Yang ujungnya apa tadi? Mati di husnul khotimah gitu. Nah coba jalan-jalan ke Jeddah. Jalan-jalan ke Jeddah lewat Laut Merah. Insya Allah mati husnul. Khotimah. Wah. Laut Merah ya. Di Laut Merah tenggelamnya gitu ya. Fik. Baik, kita langsung aja dengar komentar dari Dewan Juri kita ya Rafiq ya. Iya, kami persilakan kepada Ustadz Umar. Baik, Haris, tadi semua sudah disapa, apa kabar? Saya mau nyapa Haris ini. Haris, sehat? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kak Juli tadi pantunnya memang luar biasa. Jadi kita semua didoakan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya doakan semoga seluruh pemirsa dan hadirin semua di sini wafat dalam husnul khotimah. Nah, biasanya yang paling kuat bilang amin dan gak sabaran itu. Iya. Baik, satu hal yang sangat saya senang dari penampilan Haris, powernya luar biasa, terjaga dari awal sampai akhir ya. Jadi kita terkesima dan terbawa dengan materi yang disampaikan terkait syukur nikmat. Ada hadisnya, kemudian juga ada ayatnya sangat argumentatif sekali dan jempol buat Haris. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Haris. Terima kasih, Haris. Boleh kembali ke tempat ya nak ya. Nah, selanjutnya nih masih peserta berasal dari Kota Kota Medan. Medan. Mana suaranya? Kali ini akan membawakan judul ceramah yaitu Berbakti kepada kedua orang tua. Langsung kita panggilkan Fikri Raffi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan dan keselamatan sampai kita bisa bertemu di acara Dai Cilik ini. Sebelumnya saya boleh perkenalan tidak teman-teman? Baik, perkenalkan, nama saya Fikri Raffi Ramadan. Biasanya saya dipanggil Fikri, bisa juga dipanggil Raffi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tausiah singkat yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Teman-teman, orang tua memiliki jasa yang sangat penting dalam hidup kita. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Lihatlah perjuangan seorang ayah yang tak pernah mengatakan lelah dan tak pernah mengenal waktu untuk mencari nafkah. Dan perjuangan seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Dan dengan sukarelanya dia melahirkan kita dengan rasa sakit yang dirasakan. Teman-teman, jangan pernah sekalipun kita berkata kepada kedua orang tua kita atau bahkan sampai membentak-bentaknya. Karena sama saja itu akan membawa kita kepada lumbung dosa. Bayangkan teman-teman, berkata saja tidak boleh, apalagi berkata kasar. Astagfirullah. Teman-teman, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan ayahmu. Teman-teman, marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua kita, caranya ada sangat banyak. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua, mematuhi perintah orang tua, dan masih banyak yang lain-lainnya. Ada juga yang lebih mudah. Mau tahu tidak teman-teman? Cara yang paling mudah adalah dengan membuat kedua orang tua kita bahagia. Teman-teman, cara untuk membuat kedua orang tua kita bahagia tidak perlu dengan permata berlian, harta dan tahta, atau bahkan kekuasaan. Cukup menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah kan teman-teman? Jadi mulai sekarang, marilah kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan janganlah pernah sekalipun kita berkata kepada kedua orang tua kita. Baiklah, sekian tausiah singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri boleh mundur sedikit saya? Raffi Ramadan. panggilannya Raffi. Fikri ya, kirain Raffi, biar sama kayak Bang Rafiq ya panggilannya. Iya. Tapi kostumnya sudah luar biasa ya Kak Sudah Rafiq luar ya. biasa, benar Ada sekali. sorbannya, ada pecinya, pakai jubah Pakai lagi. jubah luar biasa. Baik, langsung saja kita dengar komentar Dewan Juri ya nak ya. Sudah siap? Siap. Baik, kami Pertama. mintakan kepada Ustadz Yusuf untuk memberikan komentar adinda kita ini. Assalamualaikum Ananda Fikri Raffi Ramadan. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, terima kasih Bang Rafiq dan Kak Juli. Ini Ananda Fikri. Dari mana? Medan. Fikri, dari Medan. Kelas berapa?
4 SD. Kelas 4 SD. Alhamdulillah sudah berani ya. Isi materinya juga cukup bagus tentang birrul walidain. Ya kan? Tentang berbuat baik kepada orang tua. Datang orang tuanya? Datang, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semangat ya. Tadi mungkin dari materi mungkin ada agak sedikit ada yang lupa ya, itu nanti bisa diperbaiki. Yang lain sudah oke ya, mumtaz ya kan? Insyaallah ya itu saja. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah mumtaz nih, tapi dari Ustadz Yusuf. Iya. Nah sekarang kita minta komentar dari Ustadz Rizky. Kita nantikan mumtaznya ya. Baik, tafadhol, Baik Ustadz. Ananda, coba dibaca ulang Quran surah Al-Isra ayat 23-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Apa? Ihsana ya, ihsana. Baik, bagus ya Ananda Fikri di usia yang muda ini sudah bisa tampil di depan TV. Cuma nanti untuk bacaan Al-Qur'annya terus diasah kembali. Ada ustadznya ini kan, gurunya kan. Belajar ceramah ini ada gurunya. Ada Pak Ustadz. Masya Allah, datang gurunya, ustadznya. Itu. Masya Allah, Alhamdulillah, insya Allah lebih baik karena ustadznya langsung datang. Nah kemudian memang penting sekali tema tentang berbakti kepada kedua orang tua. Saking pentingnya di dalam Al-Quran itu banyak kali disebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua itu bersanding dengan perintah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat syirik. Jadi ini materi yang luar biasa dari Ananda, insya Allah terbaik buat Ananda. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz. Terima kasih, boleh kembali ke tempat nak. Nah, benar sekali Juli ya, untuk para guru untuk mencatat segala masukan dari Dewan Juri, mana tahu peserta kita lolos ke tahap selanjutnya ini Benar Juli. sekali Raffi. Jadi apa yang disampaikan oleh Dewan Juri adalah untuk membangun ya Raffi ya, Betul sekali. untuk penampilan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini peserta kita berasal dari Kota Medan. Mana suaranya? Banyak hari ini Kota Medan ya Rafiq ya Banyak hari peserta ini, kita dan bagus-bagus semua. Kali ini akan membawa tentang keutamaan menuntut ilmu Rafiq. Langsung saja kita panggilkan Nuha Al-Hunaifi AS. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara jalan-jalan di kota Medan, singgah sebentar membeli durian, salam pembuka nuahaturkan buat pemirsa TVRI sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Summa salatu ala rasulillah. Dewan juri yang Nuha hormati, Bapak, Ibu, teman-teman dacil yang Nuha sayangi. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini Nuha coba tausiah dengan judul keutamaan menuntut ilmu. Teman-teman, sudah menuntut ilmu apa belum? Tentu sudah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebagai contoh, bahwa seluruh masyarakat Sumatera Utara ini sangat sibuk menyambut kedatangan Bapak Gubernurnya apabila datang berkunjung ke tempatnya masing-masing, apalagi ke TVRI ini. Disambut dengan meriah, seluruh aparat dikerahkan untuk hadir. Apalagi pejabat daerah tak ketinggalan pula disambut dengan tarian daerah. Gitu loh Pak, Bu, pemirsa. Itulah keunggulan dan keutamaannya orang yang menuntut ilmu. Jadi apa sebenarnya arti ilmu itu Pak, Bu, pemirsa? Sebagaimana kata ukama yang dikutip dari kitab Durratun Nasihin oleh Abdullah Son Haji jilid 1. Kata ilmu terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, lam, dan mim. Ain dari kata alin, yaitu derajat yang tinggi. Lam dari kata latifun, halus, pemurah, sabar, dan tenang. Sedangkan yang mim dari kata mulkun, yaitu kerajaan. Oleh sebab itu, orang yang punya ilmu tentu memiliki 3 hal. Yang pertama, derajat yang tinggi. Yang kedua, perasaan yang halus, lemah lembut, pemurah, sabar, dan tenang. Sedangkan yang ketiga, sebagai raja, pemimpin bagi masyarakat. Justru itu bagi orang yang belum punya ilmu, jangan mimpi mau jadi pemimpin. Baik pemimpin desa atau kelurahan, pemimpin di kecamatan, pemimpin di kabupaten, pemimpin di provinsi, apalagi pemimpin negara, termasuk juga pemimpin dalam rumah tangga. Jangankan mau jadi pemimpin negara, jadi ketua panitia aja pun dan dewan juri harus memiliki ilmu. Ya kan Bapak Dewan Juri? Terkecuali kita mau seperti kata lagunya Wau Teh, Roncah Grup dalam lagunya. Sudahlah kapandean tak ado, tak gilo-gilo pula jadi katuo. Cak lah badoca atas soa, muntaha memanggil uwa, kebanyakan meminum tua. Cak lah badoca atas soa, sudah kapalo botak, kono panas mangkilat pula. Makan ulam pagago, sambalnya sambal kalapo. Sudah kapandean tak aduh, tak gilo-gilo jadi katuo. Kira-kira enak enggak suara Nuha?
Maklumlah, Nuha bukan seorang penyanyi, tapi calon ustadz, Profesor Dr. Nuha Al-Hunaifi, LCMA. Aminkanlah Bapak Ibu, aminkanlah Bapak Dewan Juri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi wal alimul wahidul akbar, yang artinya kebaikan di dunia dan di akhirat dengan ilmu, kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan ilmu. Seorang alim atau yang berilmu lebih besar jasanya daripada 1000 pejuang yang mati syahid. Karena waktu tidak mengizinkan, Nuha simpulkan saja tausiah ini. Oleh karena itu, wahai Bapak Ibu pemirsa, mari kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang dapat Nuha sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Nuha tutup dengan pantun. Bukan pintu sembarang pintu, tapi pintu yang tertutup rapat. Bukan ilmu sembarang ilmu, tapi ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Nuha. Ada profesornya, Raffi. Ada profesor. Profesor Dr. Nuha Hunaifi LCMA, begitu ya? Amin, ya rabbal Wah, luar alamin. biasa. Nuha kelas berapa ini? Kelas 5 Kak. Kelas 5. Kelas 5, wah luar biasa ya, udah tinggi ya, Sudah udah tinggi ya, Kak hampir Raffi, serafik ini tingginya. Kelas berapa, Nuha? Kelas 5. Kelas 5. Sama ya tadi dengan peserta kita sebelumnya. Langsung saja kita dengarkan komentar Dewan Juri ya, Nuha ya. Iya Kak. Kami persilakan kepada Ustadz Umar untuk memberikan komentarnya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Profesor Dr. Nuha Al-Hunaifi, Masya Allah. Amin, LCMA lagi. Ada hubungan kerabat sama Bang Ropik? Enggak? Agak mirip saya lihat dari tadi. Iya. Temanya luar biasa, keutamaan menuntut ilmu. Ya, ini pakaiannya saya lihat khusus untuk hari ini. Nah, ini istimewa sekali. Kemudian dari segi materi luar biasa, runut, sistematis, dan kita dihibur tadi dengan lagu yang membuat kita tagilo-gilo. Luar biasa. Tadi ayat yang dikutip surat Al-Mujadalah ayat 11 Ustaz. Oke, baik, luar biasa. Karena yang kedengaran tadi mujadalah, tapi yang benar adalah surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya. Itu mungkin catatannya hebat dan jempol buat Nuha. Oke. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Nuha, boleh kembali ya Nak, ya. Baik sekali mendapatkan jempol ya. Seperti ya dilihat busananya, sepertinya khusus untuk tampil Nah, ini ya. Jadi memang karena busana dinilai ya Rafiq Dinilai ya. sangat matching dari ke pecinya, sorban yang digunakan dan juga jubahnya sangat matching semua warnanya ya. Matching ya, benar-benar Nah. persiapan begitu ya. Iya, kali ini kita akan menyaksikan peserta yang persiapannya juga dari para penggemarnya nih, para pendukungnya ini. Wah, luar biasa. Kali ini datang dari Kabupaten Deli Serdang. Membawakan judul dengan ceramah pentingnya menuntut ilmu. Langsung kita panggil Syafiq Ataris Pasa. Akademi Dai Cilik
Syafiq. I am 8 years old from Deli Serdang. The Honorable seluruh Dewan Juri, the most glorious seluruh Bapak dan Ibu, and that I love teman-teman seperjuangan. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umatnya bersolawat bukti cinta padanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam penghormatan baginya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema tausiah Syafiq hari ini adalah tema pentingnya menuntut ilmu. Menurut Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan pentingnya ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila sudu fa'sudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, para ulama sepakat bahwa kedudukan ilmu dalam pandangan Islam adalah: 1. Menuntut ilmu wajib hukumnya saat kita masih di atas tanah sampai nanti tanah di atas kita. 2. Jangan patah arang dalam belajar, karena sesudah kesulitan selalu ada kemudahan. 3. Belajarlah mulai dari hari ini untuk menghilangkan sesal di masa depan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Menjadi orang yang berilmu bukanlah sesuatu yang paling gampang. Seperti membalikkan kedua telapak tangan kita, perlu kerja keras dan bersungguh-sungguh. Syafiq teringat pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh iya, Syafiq mau tanya nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu nggak siapa Ali bin Abi Thalib? Syafiq mengingatkan kembali ya. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang paling muda. Bukan hanya sahabat, tetapi juga saudara sepupu Nabi. Orangnya cerdas, bukan hanya cerdas, tetapi beliau juga tampan dan ganteng. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sulit membayangkan bagaimana cerdas dan tampannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lihat saja senang tausiah ini. Kata
beliau, ala tanalal ilma illa bisitta. Ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Mau dikasih tahu nggak apa syaratnya? Baiklah. 1. Zakaun, cerdas, tidak cukup cerdas. 2. Wahirsun, sungguh-sungguh, tidak cukup sungguh-sungguh. 3. Wa istibarun, sabar, tidak cukup sabar. 4. Wabulwatun, punya biaya, tidak cukup punya biaya. 5. Wa irsyadul ustaz, patuh kepada guru. Dan terakhir yang ke-6, waquluz zaman, waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dengarkanlah syair berikut ini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jangan sedih yatim piatu tiada punya ayah dan ibu. Jangan sedih yatim piatu tiada punya ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari tausiah Syafiq hari ini dibalut dalam pantun. Sebelum syair, tawaflah dahulu. Kain ihram diikat kuat. Teruslah belajar menuntut ilmu. Keberkahan derajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat ini Syafiq sampaikan. Yang benar kata-kata dari Allah, yang salah asal kata dari saya sebagai manusia biasa. Nasrum minallahi wa fathu qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Syafiq biasa ya, Ataris Syafiq. Pasa. Ya, jadi luar biasa. Jalan yang mana? Yang mana hendak Iya. dituju gitu Luar ya biasa lagunya ya Syafiq ya. Syafiq sini dengan siapa Syafiq? Sepertinya rombongan nih Syafiq ya, satu kabupaten nih Syafiq ya. Wah luar biasa. Boleh diangkat ke atas mungkin? Baik. Baik, Jadi Syafiq persiapkan dari ya. Deli Serdang. Luar biasa ya Syafiq ya. Syafiq kelas berapa nak kalau boleh tahu? Kelas 3. Kelas 3. Umur berapa? 8. 8. Nah, ini kelas 3 umur 8 tahun. Langsung aja kita mintakan komentar dari Dewan Juri kita. Kami persilakan kepada Ustadz Yusuf. Baik, terima kasih Bang Rafiq dan Kak Juli. Assalamualaikum Ananda Syafiq Ataris Pasa. Waalaikumsalam Ustaz. Allah, ini Pasa ada hubungan apa dengan Bang Pasa Ungu? Iya kan? Pandai nyanyi, pinter, suaranya kalau tadi Tanjung Bali bilang lomak dia, ya kan? Wah, alhamdulillah. Ya pentingnya menuntut ilmu. Umurnya 8 tahun. Yang set bajunya siapa? Kostumnya? Mama. Mama. Oh ini gaya-gaya Sultan Deli Serdang Pak. Alhamdulillah ya Allah. Penampilan, kostum, mimik menurut Ustadz alhamdulillah ya terbaik ya insyaallah. Mumtaz ya yang penting menuntut ilmu ya wajib hukumnya ya.
Baik, kalau sudah belajar dewasa, kalau sudah tua belajar, bagai belajar mengukir di atas Air air. Kalau masih muda di atas batu. di atas batu, ya. Baik. Mumtaz, semangat. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Syafiq. Boleh kembali, Nak? Nah, selanjutnya ini berasal dari Kota Kota Medan. Medan. Mana suaranya? Kali ini akan membawakan ceramah dengan judul yaitu berbakti kepada orang tua. Baik, kita panggilkan Azira Aisyah Putri. Demi dai cilik. TVRI Sumatera Utara. Main lato-lato di depan Samsat. Tiba-tiba Ustadz Rizky lewat. Jika ngaku umat Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, solatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang bijaksana, yang ananda takzimi papa mama ayah bunda, dan yang paling saya cintai dan sayangi teman-teman sahabat dai-daiyah sekalian. Teman-teman, masih pada semangat? Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan kondisi anak-anak pada zaman sekarang sangat memprihatinkan. Yang laki-laki hobinya main game seharian, dan yang perempuan hobinya pasti main tiktokan. Betul? Bahkan lebih daripada itu, kepada orang tua suka ngelawan, suka minta uang jajan berlebihan. Kalau tak dikasih, dia ogah-ogahan. Ada tidak yang seperti itu di sini? Ngaku aja deh. Nauzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa banyak anak-anak yang tidak berbakti pada orang tuanya? Hadirin, mengapa banyak anak-anak yang melawan pada orang tuanya? Hadirat. Jawabannya, karena mereka tidak tahu hakikat keberadaan orang tua. Oleh karena itu hadirin, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan tausiah singkat dengan judul Berbakti pada Orang Tua. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik pada orang tuanya. Mengapa kita berbuat baik pada orang tua? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya susah di atas susah. 9 bulan 10 hari ibu kita membawa beban di perutnya. Dan apakah setelah anaknya lahir persoalan selesai sampai di situ? Ternyata tidak, guys. Wa fisaluhu fi amain. Ibunya harus menyusuinya selama 2 tahun lamanya. Oleh karena itu hadirin, Allah menyampaikan kepada kita agar bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Sama halnya dengan ibu, seorang ayah pun memanggul beban yang sama. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk apa seorang ayah melakukan semua itu? Tak lain dan tak bukan adalah untuk kita anak-anaknya. Oleh karena itu hadirin, apapun yang kita lakukan sama ibu, layak juga kita lakukan sama ayah. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada mereka?
tak lain dan tak bukan Allah dengan berbakti kepada mereka. Misalnya berbicara yang lembut, mentaati segala perintahnya, dan selalu senantiasa mendoakan mereka. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan, pertama, banyaknya anak-anak yang tidak berbakti pada orang tua karena mereka tidak tahu hakikat keberadaan orang tua. Kedua, berbakti pada orang tua adalah bentuk balas budi atas jerih payah dan budi baik mereka. Semoga Allah menjadikan kita semua anak yang saleh dan soleha. Amin. Ayo ngaji di Nurul Azizi, sekolah yang nyaman, bersih dan indah. Jadilah anak yang selalu berbakti agar hidup menjadi berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azira Aisyah Putri. Nah, Azira semangat ya nak ya, mundur sedikit sayang. Nah, kelas berapa Azira? Kelas 4. SD. Usianya berapa? Usia saya 10 tahun. 10 10 tahun. Nah, jadi beda-beda tipis ya Beda Rafiq ya. tipis, tapi peserta sangat kita luar hari biasa ini. sekali ya. 6, 7, 10 tahun, 11, tapi sudah berani tampil di panggung Akademi Dai Cilik Benar ini. sekali. Itu kan tentunya percaya diri luar biasa ya Rafiq ya. Anak-anak kita sekarang Belum ini. tentu ya semua orang bisa umur segitu tampil ya. Rafiq aja umur segitu belum berani tampil loh di panggung seperti ini. Enggak usah bilang-bilang Rafiq. Iya, tapi tepuk tangan kepada adik kita yang sudah berani tampil di Akademi Dai Cilik ini. Wah, luar Kita biasa akan sekali. mendengar komentar langsung ya Rafiq ya. Iya. Kami persilakan kepada Ustadz Rizkil. Baik, Ananda Azira Aisyah Putri ya. Nah, kalau dilihat dari namanya, jenis kelaminnya perempuan ya. Oh iya benar ya. Baik, Ananda sudah bagus menyampaikan tausiahnya hari ini, semangat ya, luar biasa di usia yang masih muda tampil di televisi seperti yang disampaikan tadi Kak Rafiq dan Kak Juli ya. Kemudian yang kedua perlu juga nanti ayah bunda, para ustadz, ustazah, pendamping anak-anak kita untuk memperhatikan penampilan anak-anak kita ya, wabil khusus yang baik yang laki-laki maupun yang perempuan, bagaimana auratnya diperhatikan sehingga karena ini ditonton oleh publik ya, dan kita memang harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat muslim, muslimat yang di luar sana, wabil khusus anak-anak kita. Terbaik untuk Ananda ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Putri. Boleh kembali nak? Nah, luar biasa sekali masukannya ya, itu kepada kedua orang tua dan juga para gurunya ya. Mana tahu para peserta akan tampil di babak selanjutnya, tentu harus diperhatikan penampilan-penampilan yang menjaga aura Dari tentunya. busana ya Rafiq Dari ya. busana, benar Mungkin karena sekali. adik-adik kita ini kadang kan lupa ya Rafiq Lupa, ya. baik. Nah, selanjutnya peserta kita berasal dari Kota Medan. Medan. Kali ini akan membawakan ceramah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Langsung kita panggil Della Sakina. Air mengalir di daun talas. Air hujan turunnya deras. Yang jawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan hutangnya pada lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqo liyuziruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatan kita rasakan semenjak dalam kandungan dan Allah tidak pernah hitung-hitungan.
Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada sosok pria idaman, penerima wahyu kitab Al-Quran. Uswatun hasanah dalam kehidupan yang kelak, kita berharap beliau memberikan kita pertolongan. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan saya banggakan teman-teman seperjuangan beserta Akademi Dai Cilik Generasi Masa Depan. Akademi Dai Cilik sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara media pemersatu bangsa. Masya Allah, jazakallah khairan kasiron. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kita hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Dan sahabat pun bertanya lagi, "Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ayahmu." Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Saya ingin bertanya, siapakah orang yang mengandung kita dengan penuh kesulitan? Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Siapakah orang yang melahirkan kita dengan penuh perjuangan? Siapakah orang yang merawat dengan penuh kasih sayang? Siapakah orang yang mendidik dengan cinta tanpa batas? Dan siapakah orang yang mencari nafkah, membanting tulang, pergi pagi, pulang petang? Tentu itu adalah orang tua kita. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya akan bertausiah tentang berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua mendidik aku waktu kecil." Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Tak bisa kita bayangkan lelahnya mengandung itu, teman-teman. Kalau mau tes, coba ambil 1 buah kelapa, taruhkan di dalam baju kita. Jangankan untuk 9 bulan, untuk 9 menit aja wes letih. Betul apa betul Ibu? Kemudian ayah yang bekerja untuk mencari nafkah. Bahkan ada juga ibu yang membantu ayah untuk mencari nafkah. Demi siapa teman-teman? Demi kita anaknya. Untuk apa teman-teman? Untuk foya-foya? Bukan. Untuk ganti-ganti HP? Bukan. Untuk beli lato-lato? Bukan. Untuk penuhi semua keinginan? Juga bukan. Tapi untuk memenuhi semua kebutuhan. Membeli bahan pangan, membeli pakaian, dan biaya pendidikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada sebuah kisah sahabat yang selalu menggendong ibunya kemanapun dia pergi. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah semua itu dapat membalas kebaikan ibuku?"
jawab Rasulullah hadirin sekalian? Tidak, tidak bisa semua itu membalas kebaikan ibunya. Karena seluruh isi langit dan bumi pun tak mampu membalas kebaikan ibunya. Apalagi hanya memberikan ibu skincare. Apalagi hanya memberikan cincin 10 ayam. Lebih tidak mungkin meskipun harta seluas lautan, jabatan setinggi penggunungan, dan uang sebanyak anak sultan. Itu pun takkan bisa mengganti kebaikan orang tua. Untuk itu, marilah kita jaga ucapan kita agar tidak menyakiti perasaan orang tua. Kita jaga tangan kita agar tidak memukul orang tua. Kita jaga hati kita agar tidak membenci orang tua. Dan jaga diri kita agar tidak membuat orang tua murka. Karena murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sepertinya jantung saya berdebar-debar. Badan saya pun mulai gemetar. Ini bertanda bahwa saya sudah di penghujung syiar. Maka dari itu kesimpulan tausiah akan saya tebar. Kesimpulan dari tausiah saya adalah untuk mendapatkan ridhonya orang tua kita harus memiliki dosa. Dosa bukan dosa yang dicatat malaikat ya. Tapi don't forget to always to our parents. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua. Orang tua harus kita jadikan raja dan ratu dalam hidup kita. Selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang tua. Dan apapun itu perintah orang tua. Jika tidak melanggar syariat Islam maka patuhilah. Demikian yang bisa sampaikan atas segala kesalahan dan keilafan kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya maaf. Sungguh cantik si ikan laga, berenang di atas wadah. Jika ingin masuk ke dalam surga, dapatkan ridho dari orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dela. Baik, Dela tadi katanya sudah gemetar tadi ya. Tapi Gitu kan ya. sudah puas ya, Tapi sudah tampil ya Dela ya. Iya, Baik. Tapi nanti Dela dikomentari belakangan ya sayang ya. Baik, terima kasih Dela. Nanti komentarnya akan digabung dengan peserta selanjutnya ya ini ya Juli ya. Karena peserta selanjutnya ini berasal dari Kota Medan. Mana suaranya? Kali ini akan membawakan ceramah dengan judul yaitu Ridho Orang Tua dalam Kunci Kesuksesan. Langsung kita panggil Johara Zakira Damani. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Pak Camat dalam tomat. Yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. My name is Johara Zakira Damanik from Medan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di studio yang kita cintai ini. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk teman-teman kita bersalawatan yuk. Wahid, isnani, salata. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
bersolawatan dengan saya tadi bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri, ayah, bunda, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan menuntut ilmu. Teman-teman, maukah kalian masuk surga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. Peluklah kedua tangan orang tua kita sambil kita serayakan. Assalamualaikum ya Abi Umi. Assalamualaikum ya Abi Umi. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang Maha Penyayang. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang Maha Penyayang. Memberi salam kepada orang tua adalah salah satu adab kepada orang tua. Ke sekolah tidak mas lagi, mungkin akan membuat orang tua kita bahagia. Ngaji tidak mas lagi, jika kita rajin mengaji, kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Sahabat dai, bagaimana kabar kedua orang tua kita sekarang? Semoga kedua orang tua kita sehat dan jauh penyakit. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan orang tua, hari ini saya ingin bertausiah dengan judul Kunci Kesuksesan Ada di Ridha Orang Tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Allah perintahkan kita manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya 9 bulan namanya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Seorang ayah adalah seseorang yang terkenal lemah mencari rezeki demi kebahagiaan anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridallah fi ridal walidain, syuktillah fi syuktil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah pun tergantung pada kemurkaan orang tua. Teman-teman, jangan sesekali kita bilang kepada orang tua kita. Janganlah kita melawan kepada keduanya, karena jika kita melawan kepada keduanya dan menyakiti hatinya, kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Teman-teman, jangan sampai kedua orang tua kita meneteskan satu air mata saja, cuma karena kita akan mendapatkan dosa yang besar. Contohnya, disuruh mamanya beli gula. Dina malah bilang, capek lah mama ini nyuruh aja, beli aja tuh sendiri. Gak boleh teman-teman, itu salah satu contoh melawan kepada orang tua. Pasti anak itu akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Teman-teman yang saya sayangi dan sahabat dai, kesimpulan dari tausiah saya pada hari ini, kita akan menjadi sukses dengan ridha orang tua. Raihlah ridha orang tua dengan cara membahagiakannya. Sekian tausiah saya pada hari ini. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Johara. Johara, sini aja. Luar biasa sekali ya penampilan Udah ada pada tiara hari ini. juga ya ini ya Iya, kostumnya ya. makanya
kostumnya. Bling-bling begitu, baik. Nah, ini Johara. mhm. Udah bagus penampilannya, cuma nanti kita langsung ke babak pengumuman siapa yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Baik, kami persilakan kepada ananda kami untuk naik ke pentas semuanya. Para peserta Dai Cilik pada hari ini. Dan kami mintakan juga kepada para dewan juri yang kami hormati untuk naik ke panggung bersama dengan para peserta kita. Karena di tahap ini kita akan mendengarkan pengumuman ya Rafiq ya. Iya, yang paling ditunggu-tunggu dari acara ini adalah pengumuman siapakah adik-adik kita yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Kami persilakan kepada dewan juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa TVRI yang terhormat, Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Maka harus ada media yang memersatukan itu semua, maka hadirlah Televisi Republik Indonesia sebagai media pemersatu bangsa. Bangsa ini akan bersatu apabila kuat pula spiritualitasnya, dan ini dimulai dari adik-adik yang hadir di sini sebagai perekat pemersatu bangsa untuk menumbuhkan spiritualitas bangsa. Silakan Ustaz Rizkil. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, wabil khusus para penonton, ayah bunda yang ada di studio. Ini sepertinya yang berdebar-debar hatinya adalah orang tuanya ya yang hari ini ada di studio. Baik Bapak Ibu, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, perlu diingat bahwasannya keputusan Dewan Juri adalah mutlak. Dan inilah hasil terbaik dari penilaian 3 Dewan Juri terbaik kita hari ini. Untuk itu kami umumkan kepada ananda yang kami panggil namanya untuk maju ke depan adalah yang lolos untuk ke babak berikutnya. Siapakah dia? Ananda Afikah Putri Santoso. Ananda Haris Pranata Jaya. Ananda Nuha Al-Hunaifi. Dan Ananda Syafiq At-Taris Fasa. Insya Allah terbaik buat anak-anak kita dan terus belajar bagi anak-anak ustadz yang belum beruntung hari ini. Dimudahkan Allah, berkah selalu. Amin. Baik, berikan tepuk tangannya untuk para peserta kita yang lolos dan ananda kita juga yang akan terus belajar begitu ya Rafiq. Karena akan ada lain kesempatan lain. Baik. Tentunya. Demikianlah Acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Jangan Pada lupa hari saksikan ini, Jangan lupa saksikan terus pada hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 atau tonton secara langsung di TVRI Sumatera Utara live streaming di channel YouTube-nya. baik. Sekian, saya Ahmad Rafiq. Saya Juli Julaiha Pulungan, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Salam punya. Ke sana. Semangat.